Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Prana Sugara dengan NPM 2121010138 dari Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dengan dosen pengampu Dr. Herpin Yoki Pradikta MHI. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum serta sunnah dan fungsinya. Pengertian sumber dan dalil. Kata sumber hukum Islam merupakan terjemahan dari bahasa Arab masdar al-hukum atau jamaknya masdir al-ahkam. Kata tersebut tidak ditemukan dalam kitab-kitab hukum Islam yang ditulis oleh para ulama-ulama fikih dan usul fikih klasik. Kata tersebut menjadi istilah para usul fikih baru muncul sejak abad ke-1400 Hijriah atau sekitar pertengahan abad ke-20 Masehi. Pengertian secara etimologi, kata Al-Quran merupakan isim hadar dari fi'il madhi yang artinya membaca, menelaah, mempelajari, menyampaikan, mengumpulkan, melahirkan, bunting, serta kata qiraah dan Al-Quran. Keduanya merupakan isim hadar dari qoro'ah yang artinya pembacaan atau bacaan. Dua, pengertian secara terminologi. Istilah ahli kata Al-Quran adalah sifat yang qadim yang berhubungan dengan kalimat-kalimat yang hikmawiyah atau penuh hikmah yang tersusun dari awal surah Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Istilah ahli usul fikih dan ahli fikih Al-Quran ini adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan mukjizat yang turunkan pada Nabi Muhammad yang ditulis oleh mushaf yang dinukilkan secara mutawir dan dipandang sebagai ibadah bagi yang membacanya. Sunnah sebagai sumber hukum Islam kedua memiliki peran yang sangat penting dalam mentransformasikan nilai-nilai Al-Quran untuk dijadikan pedoman kehidupan manusia. Nabi Muhammad SAW memiliki otoritas untuk menjelaskan wahyu yang turun, perilaku, sikap, serta sifat yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kemasuman Nabi terjaga dari lahir hingga akhiratnya. Kata sunnah ditinjau dari segi lugwi, diambil dari bahasa Arab yang berarti adah atau tradisi dan kebiasaan. Demikian tradisi dan kebiasaan mencakup yang bersifat baik, buruk ataupun puji dan tercela. Dengan demikian maka sunnah dalam ungkapan lain adalah at-tariq, at-multadah, hasanah, kanat. Al-Siyah di dalam Al-Quran, kata sunnah disebut secara berulang-ulang baik dalam bentuk mufrad maupun dalam bentuk jama'. Pengertian menyebutkan kata sunnah dalam Al-Quran pada umumnya menunjukkan pada pengertian lughawi sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Fungsi sunnah terhadap Al-Quran. 1. Fungsi sunnah sebagai penguat atau takkid hukum dalam Al-Quran. Dalam fungsinya ini menurut hemat penulis sunnah melakukan takkid atau penguat atas hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran dengan menggunakan beberapa cara, di antaranya sebagai berikut. A. Menegaskan kedudukan hukumnya seperti dengan sebutan wajib, fardu, dan ungkapan yang sejenisnya. B. Memerintahkan segi-segi bahasa yang timbul sebagai efek dari suatu perbuatan terlarang. C. Memperingatkan amaliyah secara dawam atau suatu kewajiban dan menampakkan suatu kebencian yang sangat terhadap suatu yang dilarang. D. Menerangkan posisi kewajiban dan larangan dalam syariat Islam. 2. Fungsi sunnah sebagai penjelas dan penjabar apa yang dibawa oleh Al-Quran dalam fungsinya. Yang kedua ini segi tabyin atau penjelas sunnah Al-Quran antara lain. Yang pertama, meningkatkan makna-makna yang bersifat lepas yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran. B. Mengkhususkan ketetapan yang disebut secara umum dalam nas-nas Al-Quran. C. Menjelaskan mekanisme pelaksanaan dari ketetapan-ketetapan Al-Quran dan fungsi sunnah sebagai penetapan hukum yang belum diatur dalam Al-Quran. Mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.